Kenapa Alkitab tidak mencatat usia muda Yesus? Mari kita bahas. Saudara, eksistensi Yesus sebagai manusia pertama kali dicatat ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria dan mengatakan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus di Matius 1 ayat 18 sampai ke 20. Perikopnya berjudul Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Saudara, lalu berikutnya di Yohanes 1 ayat 1 tertulis, "Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah." Katakan amin. Sebelum berinkarnasi menjadi manusia, ia adalah Firman Allah yang Maha Kuasa. Allah itu sendiri. Penampakan pertama atau kelahiran Yesus ke dalam dunia tercatat dengan sangat jelas di dalam Alkitab. Di kitab Matius mencatat bahwa ia dilahirkan di kota Bethlehem yang berada di wilayah Yudea. Suatu wilayah yang berada di bawah pemerintahan Raja Herodes. Wilayah Yudea sebagai bagian dari tanah Palestina pada masa tersebut sedang berada dalam perjajahan kerajaan Romawi. Nah, penampakan kedua dari Yesus adalah saat ia berusia 8 hari dan dibawa oleh Yusuf dan Maria untuk disunat menurut hukum Taurat. Di Lukas 2 ke 21 tertulis, "Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya." Dasar dari pelaksanaan sunat itu sendiri berasal dari perintah Tuhan kepada Abraham bahwa anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Tertulis di Kejadian 17 ayat ke-12. Nah, setelah genap waktu pentahiran, yaitu 40 hari setelah Maria melahirkan Yesus, maka menurut hukum Taurat Musa, Yusuf dan Maria membawa Yesus ke bait Allah di Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Allah. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung terkukur atau 2 ekor anak burung merpati. Lukas 2 ayat 22 sampai 24. Penyerahan kepada Allah ini disaksikan oleh Simeon dan Hana. Kemudian dalam tradisi Kristen, penyerahan seorang anak kepada Allah disebut sebagai penyerahan anak. Yesus berusia 40 hari saat diserahkan kepada Allah sesuai dengan hukum Taurat. Nah, Alkitab menuliskan di Lukas 2 ayat 39 sampai 40 seperti ini. "Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya." Nah, berikutnya penampakan ketiga adalah ketika Yesus berusia 12 tahun. Injil Lukas 2 ayat 42 menuliskan seperti ini. "Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu." Nah, dari uraian ayat-ayat ini semua kelihatan bahwa Yesus selama ini sejak kelahiran hingga berusia 12 tahun selalu berada bersama dengan orang tuanya di kota Nazaret yang berada di wilayah Galilea. Berikutnya, penampakan keempat menurut catatan Injil Lukas adalah ketika Yesus berusia 30 tahun. Lukas 3:23. "Pada usia inilah ia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan dan memulai pelayanannya yang penuh dengan kuasa dan mujizat. Ia melayani selama kira-kira 3 tahun dan kemudian disalibkan, mati, bangkit, serta naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang mempercayainya." Katakan amin. Pertanyaannya, kenapa Alkitab tidak mencatat usia muda Yesus? Dari analisa fakta Alkitab dapat dilihat bahwa ada rentang waktu yang cukup panjang, yaitu antara usia 12 tahun sampai 30 tahun, di mana tidak ada penampakan atau aktivitas Yesus yang tercatat. Rentang waktu inilah yang kemudian dijadikan bahan kontroversi oleh sejumlah penulis. Akan tetapi, apabila seseorang memahami dengan baik mengenai budaya Yahudi, yaitu budaya di mana Yesus lahir dan dibesarkan, maka rentang waktu tersebut bukanlah sesuatu yang aneh dan kontroversi. Mengapa? Kita lihat. Menurut tradisi Yahudi, seorang yang dianggap dewasa, matang, cukup umur untuk mengajar adalah saat berusia 30 tahun.
Inilah usia di mana seseorang mulai diakui sebagai guru atau rabi oleh lingkungan masyarakat Yahudi. Yesus yang lahir dan besar dalam budaya tersebut mengetahui hal itu dengan pasti. Itulah mengapa ia muncul dan mengajar ketika berusia 30 tahun. Kitab-kitab Injil yang ditulis dalam budaya Yahudi juga merefleksikan hal yang sama. Para penulisnya tidak menganggap perlu untuk menulis kisah hidup Yesus sebelum usia 30 tahun, maupun keseluruhan aktivitasnya selama 3 tahun mengajar dan melakukan mujizat. Mengapa? Karena masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat membuat semua kitab yang harus ditulis itu. Nah, jadi para penulis Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes hanya memilih untuk menulis kisah, ajaran maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan tujuan utama kedatangan Yesus ke dalam dunia ini, yaitu untuk menjadi juru selamat yang menebus dosa manusia. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Mesias, datang ke muka bumi. Yesus adalah Mesias yang dijanjikan oleh Allah, anak Allah, Raja yang kekal, penasehat yang ajaib. Dan hanya dalam namanya saja ada keselamatan bagi umat manusia. So, berkaitan dengan kenapa Alkitab tidak mencatat usia muda Yesus telah terjawab. Tuhan Yesus memberkati.